Dan mereka beberapa orang berinisiatif untuk melakukan gerakan perubahan, tapi bagi saya itu pengkhianatan dari komitmen semula berdirinya BMPT KKI. Kenapa? Karena dari awal BMPT KKI itu didirikan sebagai misi menjadi rumah besar bersama bagi lembaga-lembaga edukasi teologi seperti Sekolah Tinggi Teologi, Sekolah Tinggi Alkitab, Institut Agama Kristen Negeri, dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, ya, dengan tidak mencampuri urusan doktrin teologi masing-masing lembaga edukasi teologi tersebut, ya. Tapi kemudian setelah kongres kedua dilakukan untuk pergantian pengurus yang memang juga ada di dalam konspirasi penuh, itu kemudian menghasilkan satu kesepakatan bersama dari kelompok-kelompok yang anti Joshua Tewu, karena Joshua Tewu dianggap tidak sama dengan ajaran mereka yang rata-rata penganut ajaran teologi Tritunggal atau Trinitas. Dan saya dianggap orang yang anti Tritunggal dan penganut oneness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, akan menunjukkan, menampilkan satu hal yang cukup unik, teman-teman, di mana kita ketahui bersama ada satu kelompok, ya, atau organisasi dari teman-teman kita sebelah, yaitu perkumpulan sekolah-sekolah tinggi teologi se-Indonesia. Tapi ini sekolah tinggi teologi yang ini ya, yang Protestan. Kalau Katolik nggak masuk, teman-teman, ya. Jadi di sini saya mau kasih tahu bahwa ini perkumpulannya perkumpulan Protestan, sehingga kalian tahu. Ya, ini adalah Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Ya, keagamaan Kristen. Kristen di sini adalah Protestan. Karena kalau Katolik itu nggak perlu bikin organisasi perkumpulan, karena memang mereka sudah satu induk, mereka di bawah satu komando. Kalau ini dibuat tujuannya apa? Menyelaraskan, ya, supaya satu suara orang-orang ini. Karena kita tahu, ya, STT-STT ini kan ownernya beda-beda. Terus pemahaman teologinya bisa jadi beda. Karena kita tahu, di Protestan itu denominasinya banyak sekali, teman-teman. Dan antar denominasi itu punya pengertian yang berbeda. Punya pengertian yang berbeda. Jadi yang teologis ini mungkin menganggap bahwa, oh, Daud masuk neraka loh, karena dia banyak buat dosa. Oh, di sini Salomo masuk neraka. Oh, di sana, ya, bahwa Yudas masuk surga. Ada yang seperti itu. Karena merasa bahwa Yudas itu dipilih. Dia memang perannya itu jadi penjahat. Perannya itu jadi bad cop. Tapi sebenarnya dia orang terpilih. Memang skenario seperti itu. Nah, jadi memang antar mereka tuh punya pemahaman yang berbeda-beda, sehingga orang-orang Protestan ini membuat satu wadah yang disebut dengan BMPT KKI. Supaya sekolah-sekolah STT ini bisa selaras pengajarannya. Dan kita tahu, ketuanya yang kemarin, Pendeta Erastus Sabdono, itu langsung dicongkel, ya, langsung ditendang gitu. Karena viral pengajaran Pendeta Erastus yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah Tuhan kecil, Yesus hanyalah utusan, Yesus bukan sumber, ya, bukan sumber, dia cuma eksekutor. Dia diberikan kemampuan, disuruh untuk mengeksekusi, kan begitu. Nah, itu panjang lah, dan saya rasa teman-teman sebagian tahu. Kalau yang belum tahu, silakan ditonton konten-konten kita yang dulu, tahun lalu itu, ya. Bagaimana orang-orang Protestan itu begitu marah, begitu tahu Pendeta Erastus, pemahamannya ternyata bukan Trinitas. Ya, bukan Trinitas. Jadi disepak dia. Dan BMT KKI, ya, itu meeting ulang, menentukan ketua baru dan sebagainya, dan juga mereka membuat aturan-aturan baru supaya bisa menyingkirkan orang-orang oneness, orang-orang Unitarian, orang-orang Triteos, orang-orang yang pemahamannya di luar Trinitas. Tetapi dalam upaya mereka untuk menyingkirkan orang-orang, ya, ternyata, teman-teman, ternyata mereka malah membuktikan sendiri bahwa Tritunggal itu bidat. Membuktikan sendiri bahwa pemahaman Trinitas itu salah. Ini yang ngomong Joshua Tewu, ya, bukan saya, teman-teman. Yang ngomong Joshua Tewu, jangan salahkan saya. Ini saya akan putarkan bukti, ya.
Bukti pernyataan dari Joshua Tehu yang mengatakan dan menjelaskan kondisi di BMPT KKI. Karena Joshua Tehu juga ikut di dalam, teman-teman. Ya, dia ikut ada di dalam organisasi tersebut, tetapi sedang dianatema. Sedang ingin disingkirkan oleh orang-orang di dalam. Tetapi ternyata mereka sendiri di dalam itu masih bingung juga untuk menjelaskan Trinitas. Masih bingung. Itu udah hal yang lumrah ya. Kalau ada 10 pendeta, 10-10-nya ngaku mereka dari Trinitas, disuruh menjelaskan Trinitas, mereka akan berantem sendiri. Kalian tanya saja, gimana konsep Trinitas? Yang A akan gini, B gini, C gini, terakhir mereka berantem sendiri. Mereka akan berantem sendiri. Dan itu sudah berkali-kali kita buktikan ya. Saya dulu paling sering diskusi saya sendirian, sisanya ya, sisa slot yang ada di StreamYard saya, itu semua saya berikan untuk orang-orang Kristen. Dan mereka akan berantem sendiri. Penjelasan mereka akan saling bertabrakan. Sofiatul mengaku paling ngerti Trinitas, paling mengerti dia merasa. Tapi penjelasan dia salah menurut MIM. Penjelasan MIM menurut yang lain juga salah. Deking ada seorang guru STT, pendiri STT, guru besar di sekolah tinggi teologi, itu juga dianggap salah oleh Muri Wali. Nah, mereka akan saling seperti itu. Itu hal yang lumrah. Oke, kita dengarkan dulu ya, nih bagaimana ya, Joshua Tehu mengatakan kajian biblika tentang isu ajaran Tritunggal, yaitu malah berakhir kacau balau. Kajian yang dibuat oleh mereka, ya, BMPT KKI. Kita dengarkan. Haleluya. Saudara, BMPT KKI lagi heboh. Apa itu BMPT KKI? BMPT KKI itu adalah Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia yang menjadi rumah besar bagi hampir seluruh perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia. Baik yang swasta yang dikenal dengan sebutan Sekolah Tinggi Teologi atau STT, ataupun Sekolah Tinggi Alkitab, dan juga Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, sampai kepada Institut Agama Kristen Negeri. Jadi semua perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia itu ada di dalam ayoman BMPT KKI. Nah, BMPT KKI ini sendiri memang saya yang dirikan, saudara-saudara, bersama dengan Prof. Thomas Penturi dan beberapa kawan doktor teologi yang lainnya. Tapi penggagas utamanya saya. Lalu kemudian disambut oleh Prof. Thomas Penturi selaku Dirjen Bimas Kristen kala itu di masa Dr. Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama waktu itu. Dan saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa BMPT KKI saat ini sedang ada di dalam kerawanan perpecahan, bahkan keterbelahan para teolog yang ada di dalamnya. Karena anggota BMPT KKI itu adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia atau STT se-Indonesia yang diwakili oleh ketua-ketua atau rektor-rektor dari Sekolah Tinggi Teologi tersebut, ya, yang menjadi anggota dari BMPT KKI. Oke, jadi isinya ini para teolog. Dan mereka beberapa orang berinisiatif untuk melakukan gerakan perubahan, tapi bagi saya itu pengkhianatan dari komitmen semula berdirinya BMPT KKI. Kenapa? Karena dari awal BMPT KKI itu didirikan sebagai misi menjadi rumah besar bersama bagi lembaga-lembaga edukasi teologi seperti Sekolah Tinggi Teologi, Sekolah Tinggi Alkitab, Institut Agama Kristen Negeri, dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, ya, dengan tidak mencampuri urusan doktrin teologi masing-masing lembaga edukasi teologi tersebut, ya. Tapi kemudian setelah Kongres kedua dilakukan untuk pergantian pengurus yang memang juga ada di dalam konspirasi penuh, itu kemudian menghasilkan satu kesepakatan bersama dari kelompok-kelompok yang anti Joshua Tehu, karena Joshua Tehu dianggap tidak sama dengan ajaran mereka yang rata-rata penganut ajaran teologi Tritunggal atau Trinitas. Dan saya dianggap orang yang anti Tritunggal dan penganut
oneness. Saya juga heran bisa-bisanya mereka kategorikan saya sebagai oneness atau oneness Pentecostalism yang menurut mereka sudah di anatema, dikutuk. Ya, ngeri ya, saudara-saudara. Karena teolog-teolog ini, wah, punya spirit anatema, mengutuk. Tapi saya nggak takut karena saya yakin nggak mempan kutuknya sama saya. Karena saya adalah anak Tuhan. Saya hamba Tuhan, saudara-saudara. Saya milik Yesus. Itu sebabnya saya nggak takut kalau kutukan-kutukan gerejawi, agamawi, ya teolog-teolog yang berkiblat pada ajaran manusia. Nggak takut saya. Nah, saudara-saudara, yang penting di sini saya mau kasih tahu ada satu hal yang luar biasa terjadi. Baru saja kemarin ini, 2 hari lalu, kemarin kalau saya nggak salah ya. Jadi 15 Juli 2024 kemarin, BMPT KKI melaksanakan satu seminar nasional. Seminar nasional itu mereka beri judul Seminar Nasional Kajian Biblika tentang kontroversi ajaran Tritunggal dalam Kekristenan. Wah, ini dia. Ya, sekali lagi ya, ini seminar nasional kajian biblika tentang isu kontroversi ajaran Tritunggal dalam kekristenan. Ini seru, saudara-saudara, karena tadinya mereka katakan ajaran Tritunggal itu sudah final, ya, dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ternyata di antara mereka sendiri saling menggugat ini. Anda mesti tahu loh, teolog-teolog di dalam organisasi kemasyarakatan yang namanya BMPT KKI ini, ormas yang berbadan hukum, yaitu perkumpulan yang namanya Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia atau BMPT KKI ini adalah rumah besar yang di dalamnya terdiri, boleh dikata semua teolog-teolog ini, teolog-teolog kekristenan di Indonesia, tentu non-Katolik ya, non-Ortodoks, kayaknya hanya Katolik. Saya nggak tahu kalau ada orang Ortodoks yang bergabung di BMPT KKI, tapi sejauh yang saya tahu kayaknya tidak ada perwakilan Ortodoks di dalam BMPT KKI. Kenapa? Alasannya sederhana, karena memang Katolik tidak mengakui kekristenan. Mereka juga menganggap remeh, ya boleh dikata sampai menghina, ya melecehkan teolog-teolog Kristen yang dianggap baru muncul dan berkiblat pada Bapak Gereja Modern, yaitu Martin Luther, yang dianatema oleh Gereja Katolik dan Ortodoks, yang dianggap orang modern yang tidak layak dipercayai ajarannya. Dan itu saya sudah bahas di konten saya sebelumnya soal bagaimana seorang Dr. Bambang Nursena itu mendiskreditkan yang namanya Martin Luther. Ya, boleh dikata yang melecehkan lah. Tapi saya nggak bahas itu. Saya mau bahas ini khusus ini tentang heboh-hebohnya BMPT KKI dengan seminar ini. Penyelenggaraan seminar ini, pembicara tunggal adalah Dr. Yonatan Purnomo kalau saya nggak salah. Dr. Yonatan Purnomo SH DTH. Dan keynote speaker untuk pembuka seminar ini adalah Ketua Umum BMPT KKI, Associate Professor Dr. Stefri, PNI Lumintang DTH, THD, di Ed. Ini 4 doktornya. Ketua Umum ini 4 doktornya dan calon profesor. Sedangkan Dr. Yonatan Purnomo pembicara tunggal ini, dia punya doktor 2. Lalu ada semacam pengantar juga dari Ketua Peningkatan Kualitas Prodi dan Lulusan BMPT KKI. Ini doktornya cuma 1, ya, Dr. Ronald. Ya, Ronald Inkota ya. Yang lainnya dia cuma MM dan MPDK. Ya, saudara-saudara, kita langsung saja ya. Dengar, nanti apa hebohnya saya kasih tahu bahwa terjadi keterbelahan para teolog Trinitarian sendiri. Jadi Trinitarianisme yang berkiblat pada Trinitas Tertulian itu dianatema dalam seminar ini. Dinyatakan sesat, bidat. Waduh, padahal 95% gereja-gereja sinodal Kristen di Indonesia itu beraliran Tertulianus, saudara-saudara. Hampir semua gereja Kristen Protestan, Pantekosta, Karismatik
Injili semua Tertulian. Ya, jadi mereka itu adalah penganut ajaran Allah Tritunggal, tiga pribadi dalam satu hakikat kealahan. Una substantia tres personae, itu yang dibilang Trinitas dari Tertullianus, seorang bapak gereja yang kontroversial. Bapak gereja ini dipecat dan dinyatakan bidat, di anatema oleh gereja timur, dan dinyatakan dan serta diagungkan oleh gereja barat, yaitu Katolik, dan juga ikut-ikutan Protestan memuja dan menjadikan Martin Luther sebagai bapak gereja. Dan saudara-saudara yang kekasih, oke, saya segera saja putar ya supaya saudara dengar ini beberapa cuplikan video pengantar dari Pak Stefri Lumintang, Dr. Associate Profesor Dr. Stefri Lumintang DTH sajalah atau PhD lah. Saudara, kita langsung saja ya, saudara-saudara. Ini atau promosi atau apa? Ya, oke. Saya baru saja selesai menulis buku dan temanya tentang Allah Trinitas. Dan memang Trinitas ini istilah yang dipopulerkan atau oleh Tertullianus, tetapi saya tidak mengikuti Tertullianus. Sekali lagi, saya tidak menggunakan istilah Tritunggal, karena Tritunggal itu ada 3 kelemahannya. Lebih banyak bermuatan Indonesia yang jauh dari biblical, dan memang agak mengganggu kalau saya mengatakan jangan pakai Tritunggal. Itu memang tidak, menurut saya banyak kelemahan. Seperti 3 in 1. Tritunggal itu sangat menekankan ketunggalan. Hati-hati dengan Tritunggal. Sekali lagi, Tritunggal itu sangat menekankan ketunggalan. Agak ke arah mono, agak ke arah oneness. Hati-hati. Yang kedua, 3 dalam 1, 3 terdiri dari 1, itu bisa arti Tritunggal. Saya sudah gali itu dan akan bisa ditemukan dalam buku ini. Jadi saya memutuskan untuk sementara menggunakan kata Trinitas, tapi tidak dalam pengertian Tertullianus. Jadi Associate Profesor Dr. Stefri Lumintang sebagai Ketua Umum dari Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia atau BMPTKKI itu dengan tegas menyatakan bahwa dalam buku yang dia sedang rilis, yang tinggal tunggu penerbitan resminya saja, tentang Allah Trinitas, dia menekankan bahwa dia tidak mau menggunakan istilah Tritunggal. Cuma dia tidak mau umumkan secara terbuka untuk melarang orang Kristen menggunakan Allah Tritunggal, karena dia tahu bahwa semua gereja menggunakan istilah Tritunggal itu, Allah Tritunggal. Bahkan sudah diadopsi masuk dalam hampir semua 99,5% pengakuan iman gereja-gereja Kristen. Itu semua pada butir kedua setelah pengakuan iman tentang butir pertama soal Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Tuhan yang tiada berkesalahan. Lalu kemudian butir 2 pengakuan iman seluruh gereja di Indonesia itu mengatakan bahwa mereka percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus, yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan inilah yang kemudian saudara-saudara menjadi polemik teologis yang tiada berkesudahan. Ketua Umum sendiri dari BMPTKKI itu tidak mau menggunakan istilah Allah Tritunggal. Ya, bahkan kelihatan dari raut wajah beliau dalam menekankan ketakutan beliau, karena kalau bicara Allah Tritunggal nanti, wah, itu terdengar lebih mono. Ketunggalannya lebih ditekankan, ya. Dan nanti arah-arahnya ke oneness juga lagi. Waduh. Istilahnya cuma Pak Stefri nggak mau bilang, gue kacau juga nih, nanti dibilang Pak Joshua Tewu, wah lu ikut-ikutan gue nih oneness. Padahal saya bukan oneness Pentecostalism. Ya, saya orang yang percaya tauhid Alkitab, Shema Yisrael itu, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Allah yang Esa, oneness of God, bukan oneness oneness of God. Allah itu Esa atau keesaan Allah Alkitab. Dan saudara-saudara, ternyata saya sangat ditakuti oleh mereka. Ya jelas dong, saya bilang mereka sangat takut sama saya ini. Seluruh teolog di BMPTKKI. Kenapa saya berani katakan begitu? Karena mereka berkonspirasi untuk menggusur saya dari BMPTKKI yang notabene badan yang saya dirikan, coba. Rumah besar yang saya dirikan, panggung nasional untuk pentas
para doktor-doktor teologi di Indonesia yang keren, panggung ini eksotik, keren, waduh. Tapi kemudian saya yang buat, saya yang dirikan, saya mau digusur, saya mau diusir keluar, saudara-saudara dari BMPT KKI. Itu kan lucu ya. Itu akhlak yang tidak mulia ya. Karena apa? Saya yang bangun rumah itu, saya yang dirikan itu, ide saya, prakarsa dari saya, tapi kemudian saya dibuang. Saya seperti Yesus kayaknya ya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Udih, aduh haleluya. Kira-kira seperti itulah saudara-saudara ya. Oke, dan ya enggak apa-apa lah. Bagi saya sederhana pemikirannya. Oh kasihan juga ya. Ya mereka nggak mampu bikin panggung nasional seperti yang saya buat. Ya jadi mereka kerjanya hanya merebut, mengkudeta saya gitu loh. Lalu kemudian ya merampas dalam pengertian hak cipta ya. Ya dan kemudian saya dianatema oleh mereka ya, dibuatkan dirubah anggaran dasar ya, yang bisa jadi pengurus anggota dari BMPT KKI adalah orang yang percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah yang Esa tapi terdiri dari 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Wah. Ya, saudara-saudara, dibikinkanlah fakta integritas harus mengisi. Lalu kemudian saya nggak setor-setor fakta integritasnya, dan kemudian saya dikucilkan lah, seperti Martin Luther dikucilkan, diekskomunikasikan. Seperti itu kira-kira. Saya lucu aja sih. Aduh, kasihan juga ini para teolog kita ini. Tapi saya sedang tidak membicarakan teolog-teolog kita ini ya, yang hebat-hebat ini ya. Yang saya bicara ini fenomena apa yang sedang terjadi di Badan Musyawarah ini, BMPT KKI ini. Karena apa? Tiba-tiba ada muncul seminar nasional yang membahas tentang kontroversi Allah Tritunggal. Dan bagaimana mereka ingin memperjelas Allah Tritunggal atau Allah Trinitas ini, dan kemudian menampilkan seorang teolog yang serba lengkap, ahli dalam bahasa Alkitab ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bukan cuma sekedar bisa baca, tetapi ahli dalam gramatika, Pak, bahasa-bahasa Alkitab ini ya. Dan beliau juga menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli dan Yunani yang original menurut pengakuan beliau itu. Dr. Yonatan Purnomo ini saya pikir cukup berani juga, bahkan nekat. Karena berani melawan arus, saudara-saudara. Nah tentu BMPT KKI ini, para teolog yang ada dalamnya ini mewakili gereja-gereja sinode yang ada, saudara-saudara. Gereja-gereja sinode dengan aras gereja nasionalnya, PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGLII, ya, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili di Indonesia, serta PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia, belum lagi Persekutuan Gereja-Gereja Metodis, belum lagi Persekutuan Gereja-Gereja Baptis dan lain sebagainya. 8 aras gereja nasional barangkali itu yang boleh dikata semuanya penganut Allah Tritunggal Tertullianus, saudara-saudara. Ya, kalian sudah dengar ya. Jadi memang konsep ini konsep yang mematikan akal kalau menurut saya. Apapun cerita, Trinitas itu mematikan akal. Dan orang-orang di luar sana, jemaat umum ya, ini kita bicara pandangan jemaat umum, mereka juga sudah muak. Mereka sudah muak dengan denom-denom ini yang sebenarnya dibuat oleh pendeta-pendeta, oleh bapak-bapak gereja demi kepentingan pribadinya. Sengaja membuat sekat. Ya, membuat sekat tujuannya apa? Menjaga dombanya supaya jangan kabur ke kiri, jangan kabur ke kanan. Supaya mereka bisa meraup keuntungan sebanyak mungkin dari domba-domba tersebut. Jadi ini semua buatan manusia. Nggak pernah Tuhan ngajarkan, oh denominasi ini. Nggak ada, ini karangan semua. Asumsi liar. Ini orang jemaat umum yang ngomong ya. Jemaat umum sendiri berani mengatakan bahwa, aduh, mereka sudah sangat muak lah. Mereka sudah sangat muak dengan pengajaran seperti ini. Pengajaran yang membuat sekat antar kekristenan. Bahkan bisa dibilang, Protestan ya. Protestan itu cuma liga, kelompok, organisasi di mana agama-agama kecil itu bergabung.
Jadi agama itu bukan Protestan sebenarnya. Jadi Metodis itu agama sendiri, Reform itu sebenarnya agama sendiri, Karismatik itu juga agama sendiri, kan begitu. Kalau mau kita telaah, mau kita bedah benar-benar, Protestan itu apa sih? Protestan itu tempat perkumpulan sebenarnya, perkumpulan agama-agama kecil ini. Karena sebenarnya antar mereka tuh beda. Coba saya tanya, kalau konsepnya beda, ya, yang satu percaya bahwa ada mukjizat, bahwa Tuhan bermanifestasi ya, dalam bentuk roh yang menghinggapi manusia sehingga terjadi pengurapan, ya, terjadi supranatural. Sedangkan agama yang lain atau denominasi yang lain tidak mengaku itu, maka itu agama yang beda. Itu agama yang beda sebenarnya. Sama seperti Katolik, beda dengan Ortodoks. Ya begitu juga di Protestan ini. Metodis, ya, itu beda dengan Anglikan, beda dengan Reform. Ya. Apalagi kalau kita bicara apa? Advent. Itu beda sendiri kan? Advent itu sebenarnya agama sendiri juga, bukan Protestan itu. Jadi memang aduh orang juga sudah muak lah. Dan kita coba dengar ya pandangan dari teman-teman Kristen awam mengenai denominasi yang ada di dalamnya. Bukan jemaat loh. Kalau Kalau jemaat kita begitu sering dia ngomong. membaca Bible ya Bang ya, sebelum pendeta itu menyampaikan sesuatu, arah alur mereka itu kita sudah tahu sebetulnya, tapi kan nggak enak kita mau membantah, kan gitu kan. Ingatkan kita. Oh, ini pendeta ini ngomong tidak benar ini. Coba cek di Alkitab apa yang sebetulnya terjadi gitu. Jadi jangan setiap mereka ngomong terus kita ya amin-amin aja. Jadi gimana saya bilang ini orang, aduh, ini masalah serius loh. Saya sendiri, saya takut kalau ketika kita memikirkan ayat-ayat Alkitab, ketika kita memikirkan apa yang semua yang dikatakan oleh pendeta-pendeta, saya takut kalau sampai saya salah mengerti. Saya takut sekali. Karena ini masalah serius. Jadi, aduh, saya bilang, ini apa ini? Ya memang semenjak medsos aja jadi rame begini. Dulu kita nggak ada medsos, kita iya aja, tenang aja di rumah. Hari Minggu ke gereja udah selesai. Oh betul itu, betul bener. Kita nggak berani membantah. Sekarang berani kita. Kalau saya ini pendeta bro. Aduh, kasihan sekali aku ini. Marahin sama saya tidak menyalahkan pendeta secara general, tapi kan banyak pendeta yang saya ngaco. bercanda aja, saya bercanda bro, saya bercanda. Saya mengerti ya, maksud saya tidak menyalahkan bahwa semua pendeta itu salah, tapi pendeta yang salah juga banyak, kan begitu. ya benar. Saya pernah terus terang, Kadang saya pernah menegur satu pendeta, saya tegur di mana di YouTube. Dia setiap bikin video, dia pokoknya sibuk dalam video-videonya itu mengkritik gereja-gereja lain, pendeta-pendeta lain. Saya tegur, saya bilang, kalau kau bilang semua orang itu yang kau bilang sebut itu sesat, masih banyak orang sesat lain yang yang di luar mereka itu. Kenapa kau urusin urusan orang? Lu sampaikan aja berita kebenaran. Kenapa mesti menjelekkan orang yang lo bahas? Jadi saya bilang ini orang, bahayanya medsos begini, kalau orang bodoh atau orang jahat dapat bisa main medsos, ya itulah yang dihasilkan sama mereka. Di Ya, sini mudah-mudahan. hari ini kita belajar lagi, Betul. Tapi sebetulnya kita belajar juga sih bro. Kalau saya bilang mereka masuk dengan cara seperti ini, kan ini menjadi satu bahan kritis untuk kita menggali, untuk kita belajar. Kalau nggak ada yang seperti ini kan artinya kita sudah di dalam zona nyaman, comfort zone. Kalau dalam zona nyaman artinya kita sudah nggak mau tahu lagi. Kita anggap kita udah benar terus gitu loh. Apa yang selama ini kita dengar itu udah benar. Tapi kalau kita dimasukin seperti ini dengan teman-teman dari Tritunggal, teman-teman dari RT 6, dari segala pertanyaan-pertanyaan yang tajam, jangan langsung kita bilang oh mereka itu ingin menghujat dan sebagainya, tapi kita kritis untuk memberi jawaban kepada mereka. Iya, betul. Makanya kita gali. Kalau saya gali supaya kita coba bisa membantah dengan apa yang mereka pikirkan. Misalnya kayak contoh tadi, Eloi lama sabaktani, kenapa Allahku engkau meninggalkan aku? Saya gali jawaban ini. Saya coba cari tahu. Nggak mungkin seorang Tuhan yang mengajarkan jangan takut, don't be afraid, do not be afraid. 365 kali kata jangan takut ini ditulis di Alkitab. Masa dia sendiri takut?
Ya jadi gini Bang Lontong, jadi kita ya harus mau dikritik dari orang lain. Jadi jangan merasa kita sudah benar. Jadi kita ya juga mau menerima kritikan dari dia, itu sangat bagus sekali menurut saya seperti itu. Enggak, Iya. sekarang ini masalahnya adalah siapa pendeta di Komal ini? Jawab. Ini Aku pendeta kenapa? semua Kau Bang. mau apa? Siapa pendeta? Abu Nawas? Aku kenapa? Kau mau apa? Wah kalau nggak ada itu nggak rame ya. Tidak, aku bukan pendeta teman-teman ya. Jangan salah paham, aku bercanda. Kak, tidak selesai di situ aja Pak. Kalau Bapak bilang Bapak pendeta, saya tanya, pendeta dari gereja mana? Ngeri nih, ngeri. Ada oten-oten ini ngeri ini. Oten-oten ini memang pinter-pinter orangnya. Nggak mau dibantah oten-oten ini. Jadi gimana ya? Jangankan doktrin Tritunggal, gereja aja saya pertanyakan. Saya tidak percaya namanya denominasi. Maaf, saya mohon maaf semuanya saudara-saudara ya. Saya tidak percaya gereja, kalau Kristennya Kristen aja. Sudah. Percaya sama Tuhan, jangan percaya Betul. denominasi, bro. Betul. Ya. Karena denominasi itu yang bikin kacau saya bilang. Kan mereka Bang, ya. Kalau saya itu ya masuk di Komal manapun, entah itu JO, entah itu Wanes, entah itu Tritung, saya itu mengaku aja, saya tidak membawa denom manapun. Saya di sini mencari kebenaran, bukan pembenaran. Itu aja simpel. Ya betul, ya maksud saya begitulah kan, yang bikin kacau kan doktrin-doktrin manusia ini. Saya bilang ini orang-orang nggak pernah baca kitab, makanya mereka tidak mengerti atau sulit mengerti. Yang udah baca aja keder, apalagi yang nggak baca. Tapi jangan ngelihat ke atas, ada Cak Lontong nyinggung itu. Maaf, saya tidak. Enggak. Bisa aja nih, Pak. Superman. Bang, ini ya aku mau TW ya, mohon maaf aku izin turun semua. Selamat siang. Siap, salam Bro. teman ya. Selamat siang, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Kabur. Terima kasih. Kabur. Tuhan berkati. Jangan lupa kalau ke gereja bantah ya Bang Andre, berdiri. Enggak, saya enggak setuju gitu. Lalu ke Aku nggak bantah, bro. Tapi aku belajar memahami. Kalau memang itu salah, firman Tuhan katakan salah. Katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Selebihnya itu dari si iblis, kan begitu. Itu kata firman Tuhan. Makanya benar kata teman-teman yang lain, belajar membaca Alkitab, belajar bersaat teduh, baca firman Tuhan. Itu repot kalau kita nggak baca firman Tuhan. Namanya kita cuma bernarasi liar. Hati-hati. Ya, jadi mereka juga sudah sangat muak sebenarnya dengan hal seperti ini. Ini kan semua memang karangan yang tujuannya apa? Hanya mencari keuntungan, teman-teman. Kalau kita benar-benar lihat, ya ini semua ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya kekuasaan. Pengen jadi pemimpin. Ya, pengen menjadi yang tertinggi, puncak. Semua seperti itu. Nggak cocok bikin denom baru. Kalau bikin gereja baru masih mending ya, bikin sinode baru masih mending. Ini bikin denom baru. Asumsi liar. Setiap orang ini baca Bible, mereka punya tafsir sendiri. Itulah dibilang ya baca kitab suci, dia menafsirkan kitab suci itu nggak boleh sembarangan. Nggak bisa sembarangan, teman-teman. Ada ilmunya. Karena kalau kamu baca sembarangan, kamu tafsir sembarangan, yang membantu kamu menafsirkan itu setan. Saya sangat percaya itu ya. Kalau ada orang berani menafsirkan kitab suci dengan asumsi liarnya, dengan akalnya sendiri ya, tanpa punya standar, ya standar keilmuan, maka yang membantu dia menerjemahkan, membantu dia mengartikan firman Tuhan tersebut adalah setan. Setan yang menjadi penolong dia dalam menerjemahkan, mengartikan hal ini. Ya, ini yang bahaya. Itulah terjadi cabang-cabang yang itu banyak. Tercatat sampai sekarang, ada 50.000 denominasi di Protestan. Di Protestan ya, kalau di Katolik nggak ada lagi, udah selesai. Ya. Katolik sangat strike dengan yang beginian. Ada yang aneh, cut ya, tapi Protestan nggak.
Jadi sebenarnya Protestan itu adalah gabungan 40 sampai 50 ribu agama yang berbeda, yang kecil-kecil. Kalian bisa lihat, memang berbeda mereka. Berbeda. Coba kalian lihat, Advent mengatakan yang lain sesat, tidak mengikuti hukum Taurat. Ya. Mereka tidak mensucikan, mengkuduskan hari Sabat. Ya. Tidak mengkuduskan hari Sabat, artinya mereka sesat yang lain. Artinya udah beda gitu. Kalau udah mengatakan agama atau denom yang lain sesat, artinya kan agama yang berbeda ini. Udah agama yang berbeda. Dan sebenarnya BMPT KKI, ini sebenarnya perkumpulan apa gitu? Kalau perkumpulan cuma organisasi, ya harusnya ya memang jangan bahas teologi, karena kalau makin bahas teologi, nanti kalian akan kebingungan sendiri. Saya berani mengatakan ya, itu guru-guru, rektor-rektor, ya, dosen-dosen, kepala yang ada di STT, itu dikumpulin, disuruh sama-sama jelasin Trinitas, mereka akan berantem. Mereka akan berantem. Jadi, kita tinggal sediain panggung, kita panggil mereka, kita suruh mereka jelasin, mereka akan berantem sendiri. Dan saya ingat sekali ya, dulu saya, ya mohon maaf, saya jadikan itu tontonan. Saya jadikan itu benar-benar lelucon. Saya siapkan panggung, saya kasih pertanyaan, mereka berantem sendiri. Bahkan terakhir saya dikasih label tukang adu domba. Padahal ya, saya cuma nyediain panggung dan mereka yang berantem sendiri. Adu domba artinya ada usaha saya untuk mengadu mereka. Ini nggak ada. Nggak ada usaha saya cuma bertanya dan mereka berantem sendiri. Terus kita yang disalahkan. Lucu ya, mereka nih suka sekali menyalahkan orang. Saya ingat sekali, dulu saya dibilang, wah ini tukang adu domba nomor 1 nih, provokator nomor 1 ini. Padahal mereka yang berantem sendiri. Kenapa bisa berantem sendiri? Karena yang menuntun mereka adalah setan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kalau bapakmu saja sudah iblis, ya akan seperti itu. Akan sembarangan, akan suka-suka. Kan itu yang terjadi. Betul tidak? Mereka suka-suka, mereka sembarangan, karena iblis yang menuntun mereka. Itu fix. Itu fix sekali, teman-teman. Jadi seperti itu yang terjadi, ya kita belajarlah. Ya kita cuma jadi penonton, ya, kita lihat nih. Dan jangan kita ikuti mereka. Kita ambil hikmah dari apa yang terjadi. Dan saya berharap, lewat konten-konten yang kita suguhkan, ini membuat saudara-saudara kita di luar sana tersadarkan. Jangan beragama itu cuman, wah bapak saya agama ini, mama saya agama ini, oh saya sekolah di sekolah yang beragama ini, saya melihat teman-teman, saya melihat guru saya bagus begini-begini. Lihatlah ajarannya. Jangan lihat orangnya. Oh saya ikut agama ini karena saya lihat teman-teman saya yang beragama ini bagus-bagus, baik-baik orangnya. Halo, jangan lihat orang, lihat ajarannya. Pelajari betul-betul. Saya belakangan ini ya, sering berinteraksi dengan teman-teman yang dari Chinese, ya, dari Tionghoa, yang di Jakarta ya, saya dapat beberapa teman-teman baru, dan saya cukup lucu gitu, karena mereka sebenarnya nggak ngerti Tuhan mereka apa gitu. Nggak ngerti. Bahkan ada beberapa yang dari Buddha karena sekolah di sekolah Katolik, ya dia jadi Katolik. Begitu saya jelasin tentang konsep ketuhanan, saya tanya, ternyata dia bingung. Ternyata dia putuskan kembali jadi Buddha. Ada beberapa orang yang jadi seperti itu, kembali ke agama awalnya lagi gitu. Karena dia juga bingung sebenarnya, agama Buddha itu apa? Gak jelas Tuhannya, dia bilang, yang penting buat baik gitu. Sehingga dia memilih agama Kristen. Begitu saya kasih tahu, ya saya jelaskan, saya tanya kepada dia kebingungan juga tentang konsep kekristenan, dan dia tanya sama pendetanya, pendeta nggak bisa jawab juga. Pendetanya ngebulat seperti biasa gitu kan. Akhirnya dia bilang, wah ternyata sama aja, membingungkan dia bilang, udahlah mending saya jadi Buddha, berbuat baik. Ya saya bilang tentang Islam, cuman mereka masih susah. Masih berat ya, dia bilang, waduh, ya kalau Islam janganlah, dia bilang. Ya, janganlah, dia bilang, nggak bisa makan babi nanti kan gitu. Nah, tapi kita pelan-pelan edukasi, ya pelan-pelan kita jelaskan. Tapi sekali lagi, ya, mohon maaf saya katakan tujuan kita adalah menyadarkan. Nggak ada niat apapun, tujuan kita hanya menampilkan apa yang benar-benar terjadi, dan semoga ini bisa menjadi ya awal lah buat teman-teman tuh untuk belajar. Ambil ibrohnya, ya seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel ini ya. Alhamdulillah, pelan-pelan, tapi pasti channel ini terus merangkak naik, ya, bangkit. Nah, ini semua berkat dukungan kalian. Makasih buat semuanya.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.